kita awali dari berita duka. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Pramono Edy Wibowo meninggal dunia beberapa saat lalu. Pramono Edy Wibowo dikabarkan meninggal sekitar pukul 19.43 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cimacan, Jawa Barat. Semasa hidupnya, almarhum pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima Kodam 3 Siliwangi. Seusai pensiun dari dunia militer, Pramono Edy bergabung dalam kepengurusan Partai Demokrat. Pramono Edy merupakan adik kandung Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk mengetahui kabar terkini, kita telah bersama dengan Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sittindaun. Selamat malam, Pak Jansen Sittindaun. Cynthia, selamat malam penonton Kompas. Sebelumnya atas nama keluarga besar Kompas Gramedia kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas kepergian Bapak Pramono Edy. Ya, terima kasih Cynthia, terima kasih seluruh teman-teman di Kompas. Ya, Pak Jansen, sudahkah bisa dikonfirmasi apa penyebab meninggalnya Pramono Edy? Dan kami konfirmasi kembali pukul berapa tepatnya Pak Edy mengembuskan nafas terakhir, Pak Jansen? Ya, kalau dari informasi ya yang masuk ke teman-teman Demokrat pada malam hari ini, Jenderal Pramono meninggal lebih kurang hampir pukul 8 malam. Jadi karena serangan jantung di Rumah Sakit Cimacan seperti yang Cynthia sampaikan tadi. Itu dia. Iya, apakah sebelumnya Pak Pramono sempat dirawat di rumah sakit tersebut, Pak Jansen? Kalau terkait itu saya kurang tahu pastinya ya Cynthia, tapi yang saya tahu karena saya dekat sekali juga dengan Pak Pramono ini, ya beliau ini kesehatannya fit, itu bugar begitulah ya, dan bahkan kalau kami sering perjalanan keluar kota, karena beliau ini kan terakhir di Demokrat selaku ketua OKK, jadi ketua organisasi kaderisasi dan keanggotaan partai begitulah. Jadi kita sering melaksanakan musda dan muscap, ya, musyawarah cabang di tingkat kabupaten dan musyawarah daerah partai di tingkat provinsi di seluruh Indonesia ini. Jadi beliau itu fit, bugar sekali, bahkan hampir setiap pagi ya beliau olahraga. Jadi itu makanya meninggalnya beliau ini memang sangat mengagetkan kami di Demokrat begitulah. Karena orang yang begitu sehat tiba-tiba mendapat kabar meninggal dunia, begitu Cynthia. Iya, Pak Jansen, artinya almarhum dalam kondisi sehat sebelumnya dan kapan tepatnya Anda terakhir bertemu ataupun beraktivitas bersama dengan almarhum, Pak Jansen, dan bagaimana kondisinya saat itu? Kalau tidak salah sebelum COVID ya, karena di tengah pandemi corona ini kan apapun pertemuan fisik begitu, itu kan sulit ya. Ya, artinya baru saja ya? Iya, jadi sebelum pandemi kemarin, kan di rumah Pak SBY itu sering ada acara voli begitulah. Jadi saya terakhir bertemu lebih kurang di bulan Februari atau Januari dengan beliau, ya, dengan Pak Pramono ini. Ya. Dan sehat dan fit. Bahkan tadi saya dapat informasi dari teman, ya, hari Jumat kemarin bahkan ada beberapa teman masih ketemu dengan beliau dan masih sangat sehat. Jadi ini memang sangat mengagetkan begitulah ya. Ya, almarhum Jenderal Pramono Edy terakhir mengembuskan nafas terakhir di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Apakah betul almarhum akan dibawa ke Puri Cikeas malam hari ini, Pak Jansen? Oh iya, Cynthia. Jadi tadi banyak juga teman-teman media yang bertanya, apa ini di rumah Pak SBY? Oh bukan. Jadi di Puri Cikeas itu kan perumahan. Jadi Pak Pramono Edy juga tinggal di situ. Lebih kurang jaraknya itu hampir 1 kilo lah dari rumah Pak SBY. Jadi rencananya malam ini jenazah beliau, rumah duka lah ya lebih tepatnya ya, itu akan disemayamkan di Puri Cikeas ya, nomor 10 Bogor malam ini. Puri Cikeas nomor 10 Bogor. Iya, kalau soal terkait informasi pemakaman dan lain-lain ya, ini masih menyusul dari keluarga. Tapi kalau boleh sedikit saya tambahkan Cynthia, ya, untuk mengenang almarhum begitu, karena saya sangat dekat dengan beliau, Pak Pramono ini mungkin salah satu jenderal paling lengkap di Indonesia. Beliau di Kopassus itu ya, itu dari komandan peleton sampai danjen Kopassus. Beliau juga pernah jadi ajudan Presiden Ibu Megawati
Dalam konteks teritorial, beliau pernah jadi Kasdam Diponegoro, pernah jadi Pangdam Siliwangi, Panglima Kostrat, dan terakhir Kasat. Bahkan kalau kemudian teman-teman pernah mendengar di Pilpres kemarin, Pak Prabowo begitu, selaku Danjen Kopassus tahun 97 mengatakan, saya pernah menaklukkan Monepres begitu, melalui adik-adik saya, melalui pasukan saya di Kopassus, ya. Koordinator umum Tim Nasional Ekspedisi Monepres tahun 97 itu adalah Letkol Infantri Pramono Edi Wibowo. Jadi beliaulah yang melaporkan ketika itu, ya, pada 26 April 97 dari Kathmandu, Nepal kepada Pak Prabowo, kalau kita telah berhasil itu naik di puncak Monepres, bangsa Indonesia begitu. Itulah sedikit latar belakang almarhum Jenderal Pramono Edi Wibowo yang hari ini berpulang. Ya. Jadi untuk melengkapi perspektif publik terhadap beliau begitulah. Ya, artinya bisa dikatakan juga bahwa pengabdian dari almarhum cukup besar kepada Republik Indonesia. Dan mungkin adakah informasi yang sudah Anda dapatkan terkait dengan rencana pemakaman almarhum? Kalau soal terkait rencana pemakaman almarhum sampai per malam ini belum ada kabar. Tetapi sepanjang yang saya tahu ya, Cynthia, ya dari beberapa kali saya melihat tentara atau jenderal-jenderal tentara meninggal begitu, yang mengurus biasanya kan kesatuannya ya, angkatan darat atau negara begitulah. Soal teknis nanti di mana Pak Pramono akan dimakamkan nanti akan kami kabari lebih lanjut begitu, Cynthia. Baik. Kita akan nantikan kembali informasi dari Anda terkait dengan keberpulangan Jenderal Pramono Edi yang baru saja menghadap ilahi pada pukul 19.43 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun melaporkan untuk Kompas Malam. Terima kasih Pak Jansen.